Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai update dari pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk CPNS formasi tahun 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya, ini ada edaran, ada surat yang sudah beredar di sekitar teman-teman pejuang NIP atau NIPers. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu informasi ini, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Oke. Nah, ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat, pembina kepegawaian daerah, dan kepala badan kepegawaian negara. Ya, ini sudah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Teman-teman biasanya nyebutnya Menpan RB kan gitu. Oh iya, buat teman-teman para pejuang SKB, ini saya mau menginfokan kalau Ayo CPNS ini website untuk belajar CPNS, ada SKD, dan banyak juga teman-teman yang kemarin cerita ke saya kalau lulus gara-gara belajar di sini. Dan sekarang ada SKB-nya. Ini kabar baik buat teman-teman, dengan formasinya, listnya ada banyak ini ya. Teman-teman nanti bisa lihat listnya, linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini ada keperawatan, ada kepegawaian, guru ekonomi, guru fisika, macam-macam nih ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri apakah ada, kalau tidak ataukah tidak. Kalau nggak ada mungkin bisa request, siapa tahu nanti bisa dibikinkan. Kalau ada ya tinggal nunggu. Untuk harganya, kabarnya per tryout nanti harganya 50.000, untuk per formasi sekitar 99.000. Lalu untuk semua formasi ini kalau nggak 125 ya 150. Ya, kita tunggu saja rilis resmi dari tim Ayo CPNS. Ya, kita kembali ke pembahasan kita. Nah, ini isinya tentang apa? Tentang pelaksanaan SKB. Di sini disebutkan bahwa berdasarkan ya Peraturan Menteri Pan RB nomor 23 tahun 2019, di sini menyebutkan kalau pembobotan SKD dan SKB adalah 40% dan 60%. Ya, di sini perlu ditegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS dan sebagai tindak lanjut surat Menteri bla 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 bla. Oke, ini intinya adalah dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB sebagai berikut. Ini untuk kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. Kegiatannya untuk pelaksanaannya, seleksi kompetensi bidang dengan CAT, itu antara September sampai Oktober 2020. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB tambahan selain CAT, ini diatur masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September-Oktober 2020. Oke, jadi kayak misalkan ada kesamaptaan atau mungkin wawancara, mungkin micro teaching ya yang tidak menggunakan CAT, ini juga September-Oktober. Untuk pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan di akhir Oktober 2020. Dan seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, untuk protokolnya mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor ini bla 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 ya. Protokol kesehatan ya, tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1A akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan kegiatan dimaksud. Jadi mungkin saja kalau ternyata kondisinya Indonesia gimana-gimana ya, semakin parah, mungkin saja tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita doakan semoga itu tidak terjadi, semoga kondisi negara ini semakin membaik. Nah,
Lalu untuk kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, sebagaimana dalam huruf 1A agar segera melaksanakan satu persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan dimaksud dengan BKN dengan mengupayakan penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta. Persiapan teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain dengan CAT khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki surat persetujuan SKB tambahan untuk instansi daerah pada seleksi CPNS formasi tahun 2019. Nah, ini untuk khusus bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan sebagaimana huruf 1 sampai dengan 2, melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi terjadinya kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan, khususnya bagi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan tes wawancara agar dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa video conference semaksimal mungkin. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi prasyarat untuk pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme CPNS yang akan direkrut untuk jabatan tersebut. Apabila terdapat penyesuaian yang cukup mendasar, instansi wajib merevisi pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikannya kembali kepada Menteri dengan tembusan kepala BKN. Lalu ini untuk pengalokasian anggaran, teman-teman kayaknya nggak perlu. Ini untuk kepada peserta, supaya jauh-jauh hari agar ya ini menjaga kesehatan ya intinya gitu. Untuk yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus ya. Saya tadi sempat bikin video, sorry informasinya sedikit keliru ya saya. Lalu inti untuk BKN-nya, nah ini ditandatangani oleh Menteri Pan-RB gitu. Itu jadi gambaran singkat ya dari edaran yang terbaru mengenai seleksi kompetensi bidang. Ya, jadi teman-teman tetap harus mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kondisi tubuhnya dengan baik supaya bisa menjalani tes SKB dengan maksimal dan mendapatkan hasil maksimal. Oke, semoga teman-teman diberikan kelancaran dan kemudahan, lulus terus dengan nilai tertinggi sampai dapat NIP. Oke, saya Fajar Rahman Hariri. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang suka silahkan di like, dan jangan lupa untuk komen dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.